Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rian Tumpalel Pasaribu dengan NIM 15036210078. Saya akan membahas tentang model pembelajaran pada pendidikan vokasional dalam mata kuliah, strategi dan media pembelajaran. Pendidikan kejuruan merupakan pilihan sekolah yang tepat di era globalisasi ini. Selain banyaknya pembukaan program sarjana terapan, SMK jauh lebih banyak memberikan pelatihan praktek daripada pelatihan teori. Sehingga, tidak heran jika perusahaan lebih membutuhkan lulusan yang profesional, karena dianggap lebih siap memasuki pasar tenaga kerja, dan banyak kelebihannya saat memasuki sekolah kejuruan. Jika jadi, tidak ada salahnya untuk mengetahui apa itu model pembelajaran dan kaitannya sebelum masuk ke SMK. Penerapan Sistem Kurikulum Pendidikan Profesi Tinggi atau KPT pada sistem pendidikan tinggi dan terbitnya peraturan tentang standar nasional pendidikan tinggi dalam Permen Ristekdikti nomor 44 tahun 2015 perlu dikembangkan model pembelajaran yang sesuai dengan pasal 11 ayat 1 nomor 44 tahun 2015. Dinyatakan bahwa karakteristik proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan pusat pada peserta didik. Pembelajaran yang berpusat pada siswa, atau yang disebut juga dengan student-centered learning, merupakan pendekatan yang tepat untuk mengimplementasikan KPT. SCL merupakan paradigma yang terus berkembang, meskipun tidak serta-merta menghilangkan atau meniadakan cara belajar yang lain. Nurwadani 2016. Bukit 2014 menjelaskan model-model yang digunakan penyelenggara pelatihan kerja. Misalnya, model pelatihan dunia kerja atau enterprise model adalah pelatihan tenaga kerja yang dilaksanakan seluruhnya di perusahaan atau secara kolektif disebut pemagangan. Kedua, ada model pendidikan sekolah. Adalah pendidikan profesi yang dilaksanakan di sekolah. Seluruh sistem pelaksanaan, premis, anggaran, dan manajemen menjadi tanggung jawab sekolah, terutama negara. Model ini hanya menjadikan industri sebagai contoh. Yang ketiga ada model kooperasi atau pendidikan sistem ganda. Model pendidikan ini dilaksanakan secara bersama-sama antara sekolah dan dunia kerja. Model ini merupakan perpaduan model sekolah dan bisnis yang diharapkan mampu mengatasi kelemahan masing-masing model. Yang keempat ada model usaha berbasis sekolah atau disebut juga unit produksi. Model ini pada hakikatnya adalah pengembangan dunia usaha di lingkungan sekolah dengan tujuan memberikan pengalaman kerja nyata di sekolah dan meningkatkan pendapatan sekolah. Tujuan kurikulum SMK mencakup 4 aspek kompetensi, yaitu 1 aspek kompetensi sikap spiritual, 2 sikap sosial, yang ketiga ada pengetahuan, dan yang keempat keterampilan. Aspek-aspek kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dan berikut adalah 5 sumber referensi yang saya ambil. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.